Selamat datang di pembahasan mengenai kunci sukses mahasiswa hukum, critical thinking, dan komunikasi. Sebelum kita mulai membahas cara mengasahnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu critical thinking. Critical thinking merupakan proses berpikir disiplin secara intelektual, aktif, terampil, serta sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, serta mengevaluasi informasi untuk mencapai suatu keyakinan dan tindakan yang benar. Singkatnya, critical thinking merupakan kemampuan untuk berhenti sejenak, untuk sekedar menanyakan mengapa serta kenapa, agar memastikan apa yang kita yakini tersebut itu logis dan beralasan. Cara berpikir kritis. Yang pertama adalah gemar dan menekuni membaca buku, seperti membaca buku filsafat dan buku-buku sastra. Jika kita membaca buku sastra, itu melatih empati dan sudut pandang, sedangkan membaca buku filsafat mengasah secara langsung penalaran mendalam dan membangun kerangka berpikir secara logika yang kuat. 2. Tradisi berorganisasi bertujuan untuk membantu mencapai cara berpikir kritis dan komunikasi. Organisasi merupakan area lapangan. Di sana kita dipaksa menguji ide kita, mengasah critical thinking dan menyampaikannya secara meyakinkan di bawah tekanan kritik. 3. Ikut kelompok diskusi kritis. Ini adalah wadah untuk melatih keberanian intelektual. Di sini kita belajar tidak hanya menyuarakan pendapat, tapi juga mendengarkan, membedah, dan berani mengubah pandangan jika dihadapkan pada logika yang lebih kuat. Dengan berdiskusi kritis, kita mengasah pisau analisis kita secara teratur. 5. Aktif kegiatan aksi volunteer atau komunitas. Keterlibatan aktif dalam kegiatan volunteer atau komunitas memaksa kita berinteraksi dengan berbagai latar belakang. Hal ini krusial karena critical thinking harus diterapkan pada masalah nyata dan kompleksitas di lapangan. Untuk mendapatkan kedalaman dan pemahaman kontekstual, kita akan belajar melihat masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Komunikasi etis itu akan menentukan posisi kita. Komunikasi etis itu berarti jujur, bertanggung jawab, dan menyampaikan informasi berdasarkan fakta. Hal ini merupakan kunci untuk membangun kredibilitas dan menentukan posisi kita sebagai profesional yang dapat dipercaya. Mengapa critical thinking dan komunikasi penting untuk mahasiswa hukum? Yang pertama, mahasiswa hukum adalah calon penggerak opini publik. Kita adalah penyambung lidah keadilan dan penjelas isu hukum yang kompleks kepada masyarakat. Kemampuan menggerakkan opini yang terinformasi adalah tanggung jawab yang besar. Dalam era post-truth dan information overload, kemampuan berpikir kritis dan komunikasi yang tepat menjadi kunci kredibilitas. Critical thinking berfungsi sebagai filter untuk menyaring kebenaran di tengah banjirnya informasi, dan komunikasi yang tepat adalah alat penyampai kebenaran tersebut. Ketiga, tanpa critical thinking, maka kita sangat mudah untuk termakan hoax dan farming yang dilakukan oleh media. Critical thinking sendiri itu memiliki arti sebagai vaksin terhadap isu narasi yang tidak benar di khalayak, dan juga kita harus mampu membaca ideal judul berita dan farming media untuk yang seringkali kerap membelokkan isu hukum. Dan poin yang keempat, tanpa komunikasi yang efektif, maka ide besar kita tidak akan sampai dengan baik. Solusi hukum brilian yang gagal disampaikan secara persuasif, maka dianggap tidak ada. Dengan komunikasi yang efektif, memastikan ide besar kita mendapatkan perhatian yang jauh lebih layak. Poin 3 dan poin 4 saling berkaitan. Maksudnya, argumen yang kuat tanpa komunikasi yang baik akan tidak didengar, dan komunikasi lancar tanpa logika yang kuat akan menyesatkan. Anggap critical thinking sebagai amunisi yang kuat, sementara komunikasi adalah senjata yang menembakkannya. Senjata yang bagus tanpa amunisi hanya sekedar pajangan, tetapi amunisi yang kuat tanpa senjata tidak akan mencapai target. Baik, selanjutnya kita bisa menggunakan analogi lanjutan. Komunikasi yang baik adalah kendaraan yang mulus, sementara logika dan argumen yang kuat adalah mesin di dalamnya. Kendaraan yang bagus tapi mesinnya lemah hanya akan membawa audiens ke kesimpulan yang menyesatkan. Sebaliknya,
Mesin yang kuat tapi kendaraannya rusak tidak akan didengar siapa-siapa. Kesimpulannya, retorika harus tunduk pada logika. Cara berbicara harus digunakan untuk memperkuat kebenaran, bukan untuk menutupi kelemahan argumen. Relevansinya bagi mahasiswa hukum. Dunia hukum adalah dunia argumentasi dan komunikasi, mulai dari persidangan, negosiasi, hingga perumusan undang-undang. Semua bermuara pada kemampuan meyakinkan orang lain melalui argumen yang solid dan penyampaian yang efektif. Ini adalah skill bertahan hidup. Kalian sadar nggak sih? Jadi mahasiswa hukum itu nggak cuma soal ngapalin pasal, baca undang-undang, atau debat di kelas aja. Tapi lebih daripada itu, kita dituntut untuk melek dan juga peka sama yang namanya fakta dan juga opini publik. Yang menjadi masalah saat ini adalah batas antara fakta dan opini kadang itu blur banget. Semua orang bisa ngomong, semua orang bisa bikin statement dan juga ngasih pendapat. Tapi belum tentu semua itu fakta. Nah, tugas kita sebagai mahasiswa hukum itu bukan buat ikut hanyut dalam arus opini publik yang subjektif, tapi juga harus bisa bedain mana yang real dan mana yang cuma noise. Nah, dari situ kita belajar buat nyusun argumen, tapi bukan argumen yang asal bacot aja ya. Argumen yang logis, yang kuat, dan juga punya dasar. Yang artinya, setiap data yang kita dapat itu harus diolah lebih dulu, disaring, baru dirakit menjadi konstruksi pemikiran yang solid. So, intinya gini, mahasiswa hukum itu harus bisa berpikir jernih di tengah ributnya opini publik. Karena keputusan yang baik itu lahir bukan dari perasaan, tapi dari penalaran yang matang. Kalau kalian bisa sampai di titik itu, kalian bukan cuma mahasiswa hukum, tapi kalian calon penegak keadilan yang sesungguhnya. Selain harus mampu menafsirkan fakta dan opini publik, serta menyusun argumentasi yang logis, berbicara dengan percaya diri, tapi tetap etis juga harus dilakukan oleh setiap mahasiswa hukum. Kepercayaan diri tanpa etika adalah arogansi. Jaga integritas dan rasa hormat saat berretorika, ini akan menguatkan argumen kita secara keseluruhan. Critical thinking dan komunikasi melatih 3 area penting. Yang pertama, analisis pasal hukum dan logika berpikir. Dan yang kedua, penyusunan pembelaan hukum atau legal reasoning. Dan yang ketiga, retorika saat pledoi atau diskusi hukum. Inti dari critical thinking adalah cara mengidentifikasi masalah yang benar dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, observasi fakta dan data secara mendalam. Dan yang kedua, rumuskan pertanyaan inti apa yang sebenarnya diperdebatkan. Dan yang ketiga, hindari generalisasi seperti contohnya semua kasus korupsi itu sama. Dan yang keempat, fokus pada inti masalah hukum yang sesungguhnya. Dan jadikan langkah ini sebagai disiplin berpikir dan kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan kita. Ingat, critical thinking adalah otot yang perlu dilatih terus-menerus.